Shalom, selamat hari Natal, dan selamat berjumpa kembali di channel TBK Kajabi Tertinamunan. Khotbah pada hari ini, hari Natal, tanggal 26 Desember tahun 2024, di hari yang ke-361, diambil dari kitab Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan dengan perikop Allah penguasa dunia. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan napiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Dan sebagai prakhotbah, kita ambil dari kitab Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai dengan 12. Allah penguasa yang agung. Itulah perikopnya. Dan sekarang, sebelum kita masuk dalam khotbah hari ini, selalu kita membawa pedoman kita selama bulan Desember. 1 bulan penuh ini harus tetap kita kumandangkan dengan topik kenakanlah perlengkapan senjata terang. Dijabarkan dalam Yohanes 1 ayat 9. Terang sesungguhnya
yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Sedang datang dalam dunia. Kemarin di hari Natal sudah kita rayakan kedatangan Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem sebagai Raja Penyelamat dunia. Nah, Dia adalah sebagai terang dunia untuk melawan kegelapan. Dan kelahiran Tuhan Yesus telah dinubuatkan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Begitu besar kasih setia Allah kepada bumi ini, maka Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi terang dunia itu adalah Yesus. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kalau kita lihat dalam perkembangan ayat-ayat berikut, bahwa Yesus dikatakan sebagai roti hidup yang bisa memberikan kekal dan abadi. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan selama-lamanya. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan selama-lamanya. Itu terang dunia itu jelas menjamin kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, kemudian pada waktu Yesus sudah berada di dunia dan akan meninggalkan dunia setelah dia bangkit dari kuburan, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan gelisah, karena saya akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu, karena di surga banyak tempat. Dan aku akan pergi dan akan datang kembali. Kemudian Thomas mencoba menganalisa kata-kata Yesus. Bagaimana jalan ke sana? Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Lantas Filipus mencoba menjelaskan sampai kepada Bapa. Tunjukkan Bapa itu kepada kami, supaya kami puas, kata Filipus. Yesus mengatakan, Filipus, sudah begitu lama engkau bersama dengan saya, tapi masih belum mengenal saya, siapa saya sebenarnya. Ini dikatakan oleh Yesus. Dan di sini Yesus sudah mulai berterus terang karena dia akan bangkit atau naik ke surga. Maka Yesus mengatakan dengan jelas, melihat aku
sama dengan melihat Bapa. Jadi sudah jelas, melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Berarti Yesus sama dengan Bapa. Dan dilanjutkan oleh Yesus, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa. Aku bersatu di dalam Bapa dan Bapa bersatu dengan aku. Jadi mau cari kemana lagi Bapa itu? Inilah kata daripada Yesus. Nah, sehingga dengan demikian dapat kita simpulkan ya, bahwa Yesus adalah benar-benar turun dari Allah dan sebagai Allah yang datang ke dunia. Dalam khotbah kemarin kita masih segar ingatan kita bahwa diberikan otoritas kepada Yesus untuk memimpin dunia. Bahkan dia lebih besar daripada malaikat. Ya, lebih besar dari malaikat. Bahkan dia bisa memerintahkan malaikat. Yang pernah dan sering memerintahkan malaikat adalah Allah. Yesus bisa memerintah malaikat. Berarti Yesus itu adalah Allah. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kalau Yesus itu sama dengan Allah. Dengan otoritas dari Allah, Yesus bisa berbuat. Dan dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kalau Anda memang ragu percaya kepada saya bahwa saya adalah Allah itu, minimum ya, Anda bisa melihat apa yang saya kerjakan. Itu semua adalah pekerjaan daripada Allah. Coba kita lihat. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan yang paling dahsyat adalah memberikan makan 5.000 orang di bukit jauh dari kota, tidak ada makanan ya. Bahkan waktu Filipus disuruh oleh Yesus mencari makanan, Filipus coba cari makanan untuk makanan 5.000 orang ini. Sebenarnya Yesus sudah tahu apa yang mau dikerjakan. Dan tahu dia kalau Filipus tidak bisa mencari. Tapi ini sekedar mencoba pikiran Filipus. Apakah dia ada pikiran yang berusaha? Atau hanya because of? Atau mengatakan dengan gampang, wah susah, tidak bisa. Itu sama dengan, kalau di istilah manajemen adalah pecundang, bukan the winner ya. Dikatakan oleh Filipus, walaupun kita beli dengan uang 200 uang perak untuk membeli makanan untuk orang sebanyak ini, untuk kebagian sedikit saja pun susah, kata Filipus. Jadi sulit. Nah, inilah jawaban dari orang-orang yang the loser ya. Artinya kalau dikatakan pecundang ya termasuk. Tapi ada yang the winner. Siapa itu? Itulah namanya Andreas. Andreas tanpa diperintah oleh Yesus, begitu mendengar stimulus dari Yesus, dia merespon dengan the winner, pemenang. Apa itu the winner? Dia melihat ada anak kecil itu mempunyai atau memiliki roti 5 dan 2 ekor ikan. Lantas Andreas menyampaikan ini kepada Yesus. Ada bahan, ada materi, tapi bagaimana mungkin ini bisa mencukupi untuk makanan sebanyak ini, kata Andreas. Yesus
langsung menyatakan kepada semua murid-muridnya, suruh mereka semua duduk teratur di atas rumput. Artinya ada keteraturan daripada bangsa itu, suruh duduk semua supaya tenang. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan, lalu mengucap syukur kepada Allah dan berdoa. Akhirnya 5 roti dan 2 ikan bisa mencukupi makan untuk 5.000 orang. Mereka disuruh makan sepuasnya, jangan ada yang lapar. Setelah itu selesai, mereka makan semua dan ada kelebihan 12 keranjang lagi. Itulah kebesaran Raja Penyelamat dunia yang datang itu. Dan dikatakan bahwa terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Di hari Natal ini, Juru Selamat dunia itu sudah datang, sudah bersama-sama dengan kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat apa makna dan pesan moral dari khotbah, ya, Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Allah penguasa dunia. Ayat ini menggambarkan tentang, ya, penguasaan Allah atas seluruh dunia. Jadi menggambarkan atas kuasa dan penguasaan Allah atas seluruh dunia, serta, ya, mengajak kita untuk berusaha atas kebesaran Allah dan memujinya. Nah, kemudian apa makna daripada ayat ini yang mengatakan tentang kuasa dan penguasaan Allah atas seluruh dunia, serta mengajak kita untuk berusaha memujinya? Makna daripada perikop ini kita lihat bahwa kita harus cermat mengenali Allah atas seluruh dunia. Jadi mengenali kuasa Allah atas seluruh dunia serta kerajaan Tuhan, tentang sejarah umat manusia dan keselamatan yang dijanjikan menuju Yerusalem yang baru. Jadi kita cermat mengenali kuasa Allah atas seluruh dunia serta kerajaan Tuhan, tentang sejarah umat manusia. Bagaimana sejarah umat manusia diciptakan oleh Tuhan dan dipelihara sejak penciptaan Nabi Adam sampai pada kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Inilah kita diminta untuk merenungkan kembali bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap peristiwa-peristiwa yang muncul, yang menghadapi tentang sampai kepada anugerah Tuhan bahwa keselamatan itu diberikan kepada dunia sehingga Allah berdamai dengan manusia melalui Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah
atas dunia ini, maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Ya. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Sejarah inilah yang harus kita pelajari, sejarah penciptaan manusia, dan juga mengenali latar belakang datangnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Karena Allah melihat dunia harus diselamatkan. Inilah yang perlu kita pelajari, makna daripada mengenali kuasa Allah atas seluruh dunia serta kerajaan Tuhan, tentang sejauh sejarah umat manusia dan keselamatan yang dijanjikan di dalam Yerusalem yang baru, artinya kekal dan abadi. Nah, kemudian kita lihat apa pesan moral dalam perikop ini. Pesan moral dari perikop ini adalah pentingnya pengakuan atas karya Tuhan dalam sejarah umat manusia dan keselamatan yang Dia berikan. Jadi pentingnya ya pengakuan atas karya Tuhan. Apa tuh karya Tuhan? Karya Tuhan adalah keselamatan bagi dunia dan janji Tuhan untuk menuju Yerusalem yang baru, life after life. Dalam Mazmur ini ya, bagaimana Tuhan telah melakukan keselamatan yang luar biasa ya. Dan juga oleh semua umat manusia, dan tidak hanya orang Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Jadi keselamatan itu bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain. Nah, di sini kita lihat juga maknanya adalah kita harus memahami kebenaran dan kerajaan Tuhan sebagai raja yang berkuasa di alam semesta. Jadi makna lain dikatakan bahwa kita harus memahami keselamatan dan kerajaan Tuhan sebagai raja yang berkuasa di alam semesta. Jadi tadi dikatakan penguasa dunia, maka kita juga harus melihat makna tersebut ya, bahwa harus memahami kebenaran dan kerajaan Tuhan sebagai raja yang berkuasa di alam semesta. Kemudian sebagai pesan moral tambahan, keteguhan iman kepada Tuhan dan kerajaannya, bahwa Dia selalu ada ya, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Jadi Tuhan tetap hadir dalam kondisi apapun. Nah, kalau kita lihat tadi di dalam Mazmur 98 ayat 1 sampai 9 ya, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah mengatakan kedatangannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Jadi dikatakan juga dari bersorak-soraklah, bergembiralah, bernyanyilah,
keselamatan itu sudah datang. Janji Tuhan untuk kekal dan abadi akan diberikan kepada manusia yang percaya kepadanya. Maka tadi kita katakan dalam Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup. Datang kepadaku, tidak akan kelaparan lagi. Percaya kepadaku, tidak akan kehausan lagi. Jadi kuncinya sekarang adalah datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Maka kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal dan abadi. Inilah inti daripada firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan adalah penguasa dunia yang mampu memberikan apa saja kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, di hari yang kedua ini, dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk memberikan pengharapan dan jaminan bagi setiap orang yang datang dan percaya kepadanya. Dan datang kepadanya dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kemudian kemarin kita lihat bahwa ada otoritas khusus kepada Yesus, di mana dia telah dinyatakan oleh Allah waktu dibaptis atau dilantik dia sebagai anak Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi dengan kedatangan Tuhan Yesus adalah kehadiran Allah di dunia ini. Walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan oleh Yesus bahwa dia adalah Allah yang datang. Karena manusia tidak boleh melihat Allah secara langsung. Karena ada tertulis, ya, kalau Allah itu sendiri datang ke dunia dengan siang hari tiang awan dan malam hari tiang api, maka tidak mungkin kita bisa bertemu dengan dia. Orang akan takut. Maka Tuhan Allah memberikan anaknya yang tunggal. Tetapi Allah menyatakan, anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Artinya, apapun yang dikatakan oleh Yesus, itu sudah merupakan kebijakan dari Tuhan Allah. Jadi jangan pernah lagi kita ragu terhadap Yesus datang ke dunia. Kita rayakan setiap tahun, ya. Jangan ragu lagi. Datang kepadanya, tidak akan kehausan. Percaya kepadanya, tidak akan kelaparan. Kenapa disinonimkan antara haus dan lapar? Karena inilah yang menghidupi jasmani kita, yang membuat kita bisa hidup, ya. Makan dan minum. Coba kita tidak makan setahun, tidak minum setahun, apa bisa hidup? Saya kira secara normal tidak, kecuali atas kuasa Allah, ya. Karena kenapa saya bilang kecuali atas kuasa Allah? Karena waktu Yesus dicobai oleh iblis, waktu dia berpuasa 40 hari, tentu Yesus lapar. Datang si iblis, ya. Kau anak Allah, katanya. Iblis juga tahu kalau Yesus anak Allah, karena dia juga mempelajari semua peristiwa-peristiwa yang dikatakan oleh Allah. Termasuk waktu dibaptis, iblis juga menyaksikan itu, ya. Iblis menyaksikan semua apa yang dikerjakan Yesus, iblis tahu. Maka dikatakan kau anak Allah. Dan jadikanlah batu itu jadi roti, kata iblis. Tapi apa kata Yesus? Iblis, manusia bukan hanya hidup dengan roti, tapi juga perkataan Allah, ya. Jadi kalau Allah mengatakan hidup, ya hidup. Allah mengatakan mati, ya mati. Walaupun ada roti, ada makanan, sama saja. Nah, jadi itulah dikatakan Yesus, manusia tidak hanya hidup dari roti,
tapi juga dari perkataan Allah. Maka Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup. Datang kepadaku, tidak akan lapar selama-lamanya. Percaya kepadaku, tidak akan haus selama-lamanya. Nah, jadi dengan kedatangan Yesus ke dunia adalah jaminan keselamatan bagi seluruh umat manusia untuk hidup yang kekal dan abadi. Sekarang, apalagi yang mau kita saksikan? Dengan 2 hari Natal. Kemarin, Natal pertama kita rayakan. Otoritas kepada Yesus diberikan oleh Allah. Dan juga Allah berbaik dengan manusia adalah karena Yesus. Ya. Berbaik dengan manusia karena Yesus. Ya. Nah, kemudian otoritas diberikan oleh Allah kepada Yesus pada saat dia dibaptis. Sekarang tinggal kita yang merenungkan. Ya. Percaya kepada Yesus dan datang kepada Yesus. Itu tugas kita. Dan apapun beban yang kita alami, bagaimanapun beratnya, Yesus datang sebagai terang. Jadi kegelapan yang kita hadapi, belenggu-belenggu yang menutupi God spot kita, relung hati kita, itu akan diterangi oleh Yesus sebagai terang yang datang ke dunia ini. Fungsi Yesus datang ke dunia adalah untuk melawan kegelapan. Untuk melawan kegelapan. Tapi kuncinya adalah dalam Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena pada saatnya kita akan menuai apabila kita tidak lemah. Itulah kuncinya. Nah, kemudian bagaimana dengan perlakuan hidup kita? Ya. Yesus juga mengatakan ya dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12 dikatakan, apa yang hendak kau inginkan ya, diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Karena itulah pemusatan dari semua kitab para nabi yang ditulis dalam Alkitab. Jadi artinya untuk keselamatan itu bagaimana kita, bukan bagaimana orang. Kalau kita mau selamat, tergantung kita. Bagaimana kita, ya, tadi dikatakan mempelajari sejarah terciptanya manusia oleh Tuhan. Terus dalam perjalanan sejarah itu bagaimana Tuhan memelihara seluruh umat manusia. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Ya, barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan dan bisa melawan kegelapan. Dan dia akan berjalan di dalam terang. Dengan demikian, maka kita berjalan di dalam terang seperti dikatakan oleh Paulus, habis gelap terbitlah terang. Dan kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita dari kegelapan sehingga kita menjadi menerima terang dari Allah. Amin. Tuhan memberkati.